Pemirsa, kepadatan lalu lintas yang terjadi di kawasan wisata Puncak mulai terurai. Polisi merekayasa lalu lintas sistem satu arah bagi kendaraan yang akan kembali ke Jakarta. Dan berikut laporan Louis Ayu, Edi Nugraha, dan Wildan Aulia dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Lintas di kawasan Simpang Gadok pada malam hari ini terpantau lebih lancar dari arah Puncak Bogor ataupun Cianjur menuju Jakarta. Hal ini dikarenakan diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian berupa sistem one way atau satu arah guna mengurai kemacetan yang terjadi. One way ini sendiri diberlakukan pada pukul 1 siang tadi hingga pukul 8 malam. Sementara dari arah Jakarta yang menuju ke arah Puncak Bogor sempat terhenti beberapa jam dikarenakan sistem one way tersebut. Untuk menuju jalur tol Jagorawi arah Jakarta terpantau normal, sementara jalur non-tol yang mengarah ke Jakarta melalui jalur Sukabumi atau yang biasa dilewati oleh pemotor nampak lebih padat dibandingkan dengan jalur tol. Hal ini dikarenakan jumlah pengunjung yang tadi mengarah ke arah Puncak Bogor ataupun Cianjur lebih didominasi oleh kendaraan bermotor dibandingkan dengan mobil pribadi. Sementara kemacetan yang tadi sempat terjadi kini sudah mulai terurai, di mana kendaraan kini dapat melaju dengan kecepatan sekitar 20 hingga 30 km per jamnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Louis Ayu, Edi Nugraha, dan Wildan Aulia, iNews melaporkan. Selain Puncak, kawasan Kota Tua di Jakarta juga menjadi pilihan warga untuk berwisata. Meski museum dan restoran sudah dibuka, Kota Tua masih sepi pengunjung. Kawasan Kota Tua di Jakarta biasanya menjadi pilihan warga ibu kota untuk menghabiskan akhir pekan. Namun selama pandemi COVID-19, kawasan ini ditutup untuk umum. Sebagian kawasan Kota Tua baru dibuka kembali pada 18 Juni 2020, tidak termasuk Taman Fathahillah. Lapangan yang biasa penuh dengan pengunjung ini tampak sepi karena belum dibuka untuk umum. Saat ini hanya museum dan restoran yang boleh dikunjungi warga. Tapi museum yang ada di Taman Fathahillah, khususnya di zona inti, sudah dibuka sejak tanggal 18. Jadi kalau masyarakat atau pengunjung yang mau masuk ke museum, kami antar dan habis dari museum dipersilakan keluar kembali. Meski museum dan restoran telah dibuka, pengunjung yang datang tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya melewati pengecekan suhu tubuh, memakai masker, dan mencuci tangan. Anak-anak dan lansia untuk sementara tidak diperbolehkan masuk ke kawasan ini. Dari Jakarta, Gaby Natasha, Indra Setiabudi, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Setelah tutup 3 bulan akibat pandemi COVID-19, objek wisata Pantai Selatan Gunung Kidul, Yogyakarta mulai dibuka untuk umum. Begitu pula di Kota Batu, Jawa Timur, tempat wisata juga kembali beroperasi, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Dua objek wisata Pantai Selatan di Gunung Kidul, Yogyakarta dibuka untuk umum, yakni Pantai Baron dan Pantai Kuku. Para wisatawan wajib menggunakan masker dan juga cek suhu tubuh. Wisatawan juga diminta menjaga kebersihan dan tetap menjaga jarak. Jumlah wisatawan dibatasi hanya 7.000 orang per harinya. Ya, perlu kita sampaikan terkait dengan uji coba new normal yang di Pantai Kukup pada siang hari ini. Yang pertama, untuk para wisatawan itu harus mematuhi daripada protokol kesehatan ya. Di antaranya pakai masker, physical distancing ataupun jaga jarak, dan nanti juga ada harus cuci tangan. Di setiap titik kita sudah kasih untuk tempat-tempat cuci tangan. Dan di Batu, Jawa Timur, tempat wisata Jatim Park 2 juga kembali beroperasi dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Di hari pertama beroperasi, jumlah wisatawan dibatasi hanya 50% atau 3.000 orang setiap harinya. Selain wajib cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan mengenakan masker, pengunjung juga wajib memiliki surat keterangan sehat.
Di Jatim Park, hanya 2 spot yang dibuka, yakni Batu Secret Zoo dan Eco Green Park. Sementara Museum Angkut, Museum Satwa, Museum Bagong, Dino Park, dan area wisata air Jatim Park 1 belum beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Universitas Negeri 11 Maret Solo, Jawa Tengah menggelar wisuda unik yakni ala drive-thru. Para wisudawan tidak menggunakan mobil pada umumnya, melainkan menggunakan alat transportasi ramah lingkungan. Rizal Irfan Amin, sarjana hukum, dengan mengendarai Andong. Satu persatu lulusan cum laude Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Solo mengikuti wisuda yang digelar ala drive-thru. Ke-15 wisudawan ini terpilih untuk mewakili rekan-rekannya mengikuti jalannya wisuda periode 3 di kampus UNS Solo. Yang menarik adalah kendaraan yang digunakan wisudawan, mulai dari sepeda, mobil listrik, hingga andong. Wisuda ala drive-thru ini digelar UNS sebagai bentuk penerapan physical distancing di masa pandemi COVID-19 dan mengenalkan produk-produk transportasi yang ramah lingkungan. Ya, kelebihannya mungkin karena mungkin tadi dari pihak kampus juga berinovasi bahwa waktu bulan Mei kemarin hanya daring, sekarang bisa luring, artinya dari perwakilan tadi diperlihatkan bahwa kita juga siap memasuki era new normal dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak kampus. Kalau semuanya meluring atau wisuda langsung, tentu kami nggak berani. Karena kalau 329 itu yang di wisuda, berarti ada peluang sekitar 1.000 orang yang di sini. Nah, itu tidak nyaman dan tidak sesuai dengan physical distancing itu. Oleh karena itu kami mencoba untuk mengkombinasikan antara luring dan daring. Usai acara penyampiran toga, Rektor dan Ketua Senat UNS pun kembali ke gedung auditorium untuk melaksanakan prosesi wisuda secara online. Wisuda periode 3 ini UNS mewisuda 329 wisudawan pada program doktor, magister, pendidikan dokter spesialis, sarjana, dan diploma. Wisuda kali ini juga turut diikuti Menko Polhukam Mahfud MD dengan menggunakan aplikasi online. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mahasiswa Ilmu Teknologi Telkom Surabaya, Jawa Timur berinovasi membuat robot multifungsi di tengah pandemi. Robot itu bisa membersihkan lantai dan juga ruang isolasi pasien COVID-19 dan juga untuk mengantar makanan dengan sensor ultrasonik. Robot yang diberi nama Ivana 1 ini merupakan inovasi karya mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya ITTS. Robot COVID-19 multifungsi buatan mahasiswa ITTS ini bertujuan membantu tenaga medis dalam memberikan layanan kepada pasien COVID-19 agar tidak bersentuhan langsung. Selain itu, robot juga berfungsi sebagai alat sterilisasi ruangan dan didesain untuk membawa makanan dengan mengubah bagian atas pada robot. Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya Tri Arif Sarjono mengatakan robot Ivana berbeda dengan robot lainnya, yaitu memiliki kendali robot jarak jauh yang dilengkapi sistem kontrol secara otomatis. Jadi robot Ivana ini ada 8 fungsi dalam satu robot. Jadi yang di atas bisa kita fungsikan untuk sterilisasi menggunakan UV dan sekaligus bisa kita fungsikan untuk membawa tray. Nah, kemudian fungsi yang lain di bagian atas itu adalah tempat sensor ultrasonik. Tempat sensor ultrasonik yang nanti ultrasoniknya akan digunakan deteksi jarak. Karena robot ini nanti bisa dijalankan dengan menggunakan 2 mode utama, satunya menggunakan remote dan satunya autonomous. Nantinya robot Ivana 1 akan dilengkapi dengan perangkat untuk video call atau kamera, sehingga bisa melakukan komunikasi 2 arah. Diharapkan inovasi mahasiswa ini bisa membantu para tenaga medis dalam menangani wabah virus corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi adalah kunci bagi Anda yang ingin hidup sehat.
Namun di masa pandemi COVID-19 itu saja tidak cukup. Anda harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk memilih gaya hidup sehat. Salah satunya adalah kewajiban menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Masker kain wajib dipakai untuk mengantisipasi penularan virus corona yang terdapat pada percikan air liur orang yang sakit ketika bersin, batuk, atau bahkan saat berbicara. Edukasi ini yang ditekankan oleh MNC Peduli dan bersama Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia wilayah DKI Jakarta saat membagikan masker kain kepada masyarakat di sekitar Puskesmas Palmerah dan Puskesmas Tambora, Jakarta Barat. Ya, jadi kami di MNC Peduli menyalurkan 10.000 masker kain lewat PPP KMI yang disalurkan kepada 20 puskesmas di Jabodetabek. Tentunya harapannya agar bisa membantu kebutuhan masker kain untuk pengunjung puskesmas, terutama orang-orang seperti ibu hamil gitu yang mau berkunjung untuk check up, tapi mereka tidak memiliki masker. Selain membagikan masker kain, MNC Peduli bersama PPPKMI juga memberikan minuman segar untuk masyarakat dan petugas kesehatan di lingkungan puskesmas. Bantuan ini diharapkan mampu memberikan tambahan semangat bagi mereka yang tengah bekerja di garda terdepan melawan virus corona. Karena warga kami juga cukup padat, kami akan memberikan karena di sini ada masker, sehingga protokol tentang kesehatan bagaimana harus memakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak bisa dilakukan dan dipatuhi oleh warga. Terima kasih kepada teman-teman MNC Peduli atas berkunjungnya ke sini. Semoga amal baik dari teman-teman semua dari MNC Peduli dapat limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. MNC Peduli terus memberikan bantuan dan edukasi bagi masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Untuk itu, dukungan masyarakat dalam bentuk donasi melalui rekening MNC Peduli akan sangat berguna untuk melawan penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.